Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tekaci Temu Kawan Benen Kacimai. Dan hari ini alhamdulillah Bang Wawan kedatangan tamu, yaitu Gus Ali. Assalamualaikum Gus Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahu gak, Gus Ali ini ternyata bukan dari Cimahi, tetapi kita bekerja sama dengan Kabupaten Bandung dan dari DMI Kabupaten Bandung. Betul. Gus Ali, ya, mau tanya juga dulu nih, boleh, Gus Ali nih tentang DMI Kabupaten Bandung ini nih. Nah, ini tuh seperti apa ini DMI ini? Ya, baik, terima kasih. DMI itu adalah sebuah ormas, ya, kumpulan orang-orang yang peduli terhadap keberadaan masjid. Di mana masjid ini, karena masjid ini isinya orang tentu ya. Ya, dengan berbagai macam kasusnya, dengan berbagai macam masalahnya, semuanya kan kumpul di masjid. Nah, karena kumpul di masjid tadi, maka kami yang memang diamanahin untuk memegang Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Kabupaten Bandung, maka DMI ini penting kiranya sinergi kepada kelembagaan-kelembagaan lain. Wabil khusus kepada BNN ini Bang Iwan. Iya. Kenapa mesti kita lakukan seperti itu? Karena di dalam masjid itu isinya bukan cuma orang tua, ya, orang muda banyak, perempuan semua banyak, kalangan, semua kalangan ada di sana. Nah, emang berapa masjid di Kabupaten Bandung sih? Kabupaten Bandung itu luas sekali ya, karena luasnya Kabupaten Bandung segitu luasnya 178.800 hektar. Wow. Maka masjidnya itu secara data saat ini memang yang saya data baru 7.040, tapi mungkin sampai lebih 10.000. Wow, lebih dari 10.000. Dan itu data ini baru data awal, data mentah ya. Jadi DMI itu saat ini sudah melakukan, alhamdulillah, 30 gini ya, Kabupaten Bandung itu kan tadi luasnya udah saya sampaikan, masyarakatnya itu 3,7 juta jiwa, ya. Yang laki-laki itu 1,8, yang perempuan 1,7, ya. Nah, itu di Kabupaten Bandung itu dibagi 31 kecamatan. 31 kecamatan. Dibagi 270 desa dan 10 kelurahan. 70 desa. Ya, RW-nya aja sampai 4.200. Wow. RT-nya 17.300 RT. Banyak juga. Ya, begitu ya. Nah, ormasnya itu ada 10. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada SI, ada Matalul Anwar, ada Arisyad, ada Lawasiyah, ada PUI, ada DDI, ya, ada LDII. Ya, ormasnya itu segitu banyaknya. Nah, maka dari situ masjidnya itu mungkin 9.000 itu masih naik lagi, ya, naik lagi. Nah, karena begitu banyaknya masjid yang ada, kita ini DMI ini tidak berbicara mengenai masalah tata cara ibadah, bukan. Yang diurusin DMI itu imaroh, idaroh, dan riayah. Artinya manajerial. Ya, imaroh kemakmuran gitu kan. Terus imaroh itu, terus idaroh itu apa? Manajemen. Ya. Nah, imaroh, idaroh, terus riayah itu apa? Bangunan. Artinya DMI itu memang bagaimana DMI itu hadir di masyarakat, ya, di sana yang mengkondisikan semuanya, termasuk yang ada di dalam masjidnya. Gitu. Bukan cuma mengenai masalah bangunannya dan lain sebagainya, ya. Orangnya di dalamnya. Sejahtera, ya. Nah, betul. Maka tema kami adalah masjid itu makmur, dan yang mengurusnya ya juga dimakmurkan, gitu ya. Jadi masjidnya makmur dan orangnya juga dimakmurkan juga. Ini yang jadi hebatnya nih, DMI ini concern sekali terhadap narkoba sampai datang ke BNK Cimahi. Ini concernnya sejauh mana nih? Ya, baik, terima kasih. Karena memang di DMI itu isinya tadi udah saya sampaikan, kami orang ya, termasuk di dalamnya itu ada organisasi DMI itu namanya Banum kami namanya Prima. Nah, ini kan keremajaan. Bagaimana kalau seandainya para remaja ini terpapar dengan narkoba? Waduh, ini rusak sekali. Maka pentingnya memberikan wawasan tentang bahaya pemakaian narkoba. Karena apa, saya dengar daripada komandan tadi, Ketua BNN Cimahi menyampaikan kepada kami, ternyata yang dirusak adalah sistem saraf otak.
Betul. Ya, kalau sudah sistem saraf otak yang dirusak itu kan sangat bahaya sekali. Iya. Jadi akhirnya kan hidup itu ya tidak berguna. Iya. Apalagi bermakna. Itu otaknya rusak. Iya. Ya. Nah, kalau ngaji salah ayat ya. Ya. Kalau salah ayat bahaya itu ya, Bang ya. Aduh. Itu coba bayangkan, kebayang nggak kalau orang udah terpapar narkoba? Ya. Rusak, otaknya rusak. Ya, wudu yang harusnya diawali dengan cuci tangan, kumur-kumur, sunatnya begitu kan, terus basuh muka. Bagaimana kalau seandainya wudu cuci kaki dulu? Kan celaka ini karena otaknya rusak. Betul. Iya kan nggak sah. Betul, ini kan bahaya sekali gitu. Bukan cuman itu tata sholat. Bagaimana sholat kan diawali dengan takbiratul ihram gitu kan, diakhiri dengan salam. Orang yang otaknya rusak karena terpapar, tahu-tahu datang sujud. Coba bayang nggak? Iya bener ya, bakal tambah rusak lagi ya. Naudzubillah tambah rusak lagi, rusak secara keseluruhan. Nah, maka dari itu saya konsen datang ke Cimahi ini dalam rangka menjalin kerjasama dengan BNN untuk bagaimana kami menata, membenahi, memberikan wawasan dan penanggulangan jangan sampai pemuda-pemuda Kabupaten Bandung semua khususnya tanpa terkecuali, bukan masalah cuma masjid aja, termasuk Karang Tarunanya gitu. Ya Irmanya, Remasnya, apapun bentuknya, mudah-mudahan diselamatkan dari bahaya narkoba, apalagi makainya jangan sampai nyentuh aja, kalau perlu jangan. Iya. Gitu kira-kira. Karena bisa jadi nanti masjid menjadi wadah tempat ya Pak ya untuk kita komunikasi. Betul. Baik siapapun, mau dari Karang Taruna, mau dari mana, semua datang ke masjid ya. Kalau misalnya kita bisa bersinergi ya. Bersinergi, betul. Dan jadi DMI itu bukan cuma sekedar orang yang ditanya tentang pembangunan, bukan orang yang ditanya tentang bagaimana manajemen mengelola masjid, bukan bagaimana memakmurkan, tapi ketika ditanya mengenai masalah bahayanya narkoba, orang DMI harus siap menjawab. Harus siap menjawab. Minimalnya ya kulitnya lah bisa ngasih tahu kepada teman-teman, karena memang bukan bidangnya, yang mempunyai bidang memang BNN gitu kan. Ya kita harus mampu memberikan penjelasan kepada mereka apa bahayanya narkoba itu. Iya. Berarti Gus Ali yang pegang marbut dan khutbah itu Gus Ali bukan tuh? Iya, betul. Jadi gini, kami di DMI itu ya banomnya itu ada 11. Lembaganya yang membantu kami, lembaga kami itu ada 12. Banom itu badan otonom. Oh, badan otonom. Di sananya ada namanya BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid ini isinya para ibu-ibu dan mengkondisikan seluruh masjid taklim yang ada di Kabupaten Bandung. Yes. Nah, jumlahnya berapa? Kalau satu masjid 20, coba kalikan dengan 10.000 atau 9.000, berapa itu sudah? Waduh, nggak kehitung. Nggak kehitung, kalkulator udah nggak mampu tuh. Ya, Kan begitu. Oke, yang selanjutnya. Kami mempunyai ada namanya Ikatan Imam. Ya, Ikatan Imam itu ada, setiap masjid harus mempunyai 4 imam masjid gitu kan. Kalau masjid jami, karena pas secara tipologi masjid itu ada 9. Satu, ada masjid namanya Masjid Negara, ada Masjid Nasional, ada Masjid Raya, ada Masjid Agung, ada Masjid Besar, ada Masjid Jamek Desa. Nah ini masing-masing satu ini, setiap masjid ini. Negara juga cuma satu di istana, Nasional satu Istiqlal, Raya juga satu di mana alun-alun Jawa Barat. Nah gitunya. Nah kalau ke Masjid Agung ada satu, ada di mana yang sekarang. Contoh di Kabupaten Bandung ada yang namanya Al-Fatuh. Setiap provinsi setiap provinsi ada, di setiap kabupaten ada namanya Masjid Agung. Kalau provinsi namanya Masjid Raya. Turun ke bawah ke kecamatan ada namanya Masjid Besar. Disebutnya Masjid Besar Kecamatan. Berarti dakwah masalah narkoba ini bisa banyak ya nanti. Bisa banyak sekali, bisa banyak sekali. Bahkan kalau turun ke bawah ada namanya Masjid Jamek Desa. Satu desa itu cuma satu. Setelah begitu ada masjid publik, ada masjid sejarah, yang terakhir adalah musola. Paling kecil ya. Paling kecil itu musola. Nah, dari sini musola kami itu jumlahnya hampir 3.500 musola. Itu yang terdata, yang belum terdata. Iya. Nah, inilah kondisinya. Maka menurut saya datang ke sini dalam rangka tadi sinergi tadi, bagaimana mengadakan pembinaan kepada masyarakat melalui wadah masjid-masjid tadi. Begitu. Ini memang strategi yang cukup handal ya untuk menopang permasalahan narkoba terutama di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung sendiri. Betul. Dan saya yakin
Gus Ali punya strategi nih ya. Ya. Apalagi pemilik masjid di Kabupaten Bandung dong. Ya. Gila 10.000 dong ya. Nah, Gus Ali, saya minta strategi Gus Ali yang kira-kira menurut Gus Ali ini mempan untuk para generasi muda di Kabupaten Bandung atau di Indonesia ini. Ya, baik. Yang harus kita kasih pemahaman pertama adalah orang-orang yang notabene faham agama. Faham. Yang saat Ya. ini mungkin memegang mix untuk ngomong di masyarakat. Dan itu harus dipahamkan tentang bahayanya narkoba. Ya, karena tidak semua orang nih paham bahayanya narkoba. Yang tahu kan narkoba haram. Iya. Haram. Iya. Ya, kadang-kadang anak muda yang dikasih tahu ini haram, dia tambah penasaran. Iya, betul. Kenapa sih diharamkan? Nah, ini tidak dikasih pengertian itu. Nah, orang-orang ini wajib kita kasih pahamkan. Ini strateginya. Ya. Contoh, kalau satu masjid seandainya satu khatib, kalikan 9.000 orang. Berarti kan udah 9.000 masjid. Ya. Udah 9.000 orang itu. 9.000. Itu dikasih pemahaman sehingga mereka paham, sehingga menyampaikan kepada umatnya juga jadi paham. Karena apa? Sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung loh. Kabupaten Bandung itu bedas. Bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Agamis. Nah, artinya Kabupaten Bandung harus bebas narkoba. Dan ini harus komitmen bersama. Sudah ya? pasti itu. Harus bebas narkoba, ya. Bebas barang haram seperti itu, semua harus menjalankan. Jangankan pakai nyentuh pun kalau boleh. Jangan, nggak boleh. Nah, begitu. Closing statement nih dari Gus Ali nih untuk para remaja, para pemuda di Kabupaten Bandung terutama, kira-kira apa supaya narkoba ini tidak masuk ke dunia kelamnya Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Wahai saudaraku semua, wahai pemuda-pemudi dimanapun berada, wabil khusus Kabupaten Bandung, ya, jangan racunin dirimu dengan narkoba, apapun bentuknya. Sesungguhnya narkoba bukan cuma sekedar merusak jasad, tapi juga merusak ruh dan pikiran. Otakmu rusak, maka pemikiranmu, akalmu pasti rusak. Ketika rusak semua, maka dunia ini akan gelap. Yang nampak tidak akan nampak, yang ada tidak akan ada. Dan artinya hidup tidak ada guna. Kepingin hidup ada guna, jauhin narkoba. Asik. Oke, itu dia closing statement dari Gus Ali. Kita akan bertemu lagi di kesempatan. Baik, terima kasih. Dengan podcast Tekaci Temu Kawan BNK Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.